Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Muslinda Sari, Sarjana Syariah, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video profil Pengadilan Agama Bulukumba. Pengadilan Agama Bulukumba berdiri pada tahun 1958. Pada mulanya berkantor dari rumah ke rumah, dimulai dari rumah Kiai Haji Zainuddin Demangati, lalu ke rumah Haji Abdullah. Sempat berpindah ke kantor distrik Ujung Bulu, lalu ke gudang Bulog Matajang, kemudian ke rumah Andi Abdul Karim, lalu ke Balai Nikah Ujung Bulu. Barulah pada tahun 1978
Pengadilan Agama Bulukumba mengakhiri status nomaden setelah berkantor di Jalan Teratai nomor 6 Bulukumba. Dengan segala keterbatasannya, Pengadilan Agama Bulukumba berkantor selama 31 tahun hingga di tahun 2009. Di tahun 2009, Pengadilan Agama Bulukumba menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Lanto Dempasewang nomor 18. Dengan tanah seluas 2.800 meter persegi dan gedung seluas 1.224 meter persegi. Di waktu itu, gedung kantor tersebut terasa begitu luas untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Bulukumba yang merupakan sebagai salah satu institusi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Namun, tahun berganti tahun, kuantitas perkara terus meningkat. Jumlah pengguna layanan juga meningkat tajam. Akibatnya, ruang-ruang yang dulu terasa luas menjadi terasa cukup sempit. Ruang pelayanan terpadu satu pintu dan ruang tunggu sidang mengalami over capacity. Sebagian pengunjung pengadilan terpaksa harus berada menunggu di luar gedung yang kondisinya tidak kedap panas dan hujan. Kondisi inilah yang mengilhami sehingga pada tahun 2023 di awal kepemimpinan Bapak Andi Muhammad Yusuf Bakri dan Ibu Laila Syahidan, tercetus gagasan untuk memperluas ruang pelayanan terpadu satu pintu dan ruang tunggu sidang. Dengan anggaran belanja tambahan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bulukumba lalu mengoptimalkan pengelolaannya untuk perluasan ruang dan peremajaan meubilair PTSP dan ruang tunggu sidang. Adapun untuk pemenuhan fasilitas penunjangnya, yaitu toilet bagi pengunjung pengadilan dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas, ikut ditingkatkan standarnya pada Catuwulan ke-1 tahun 2024. Di titik itu, Pengadilan Agama Bulukumba memperoleh bantuan yang bersumber dari CSR PT Bank BRI melalui program BRI Peduli. Komitmen kuat Bank BRI Cabang Bulukumba untuk masyarakat Bumi Panrita Lopi sekali lagi terbukti. Spesifikasi yang direncanakan sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya. Beberapa bagian belum terjangkau untuk diperbaiki atau diganti. Namun demikian, hal itu bukan penghalang bagi segenap aparatur Pengadilan Agama Bulukumba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang telah dikaruniakan. Bagaikan jembatan kehidupan, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Akhirnya, dunia ini hanyalah panggung sandiwara, di mana setiap kita akan memperoleh peran. Semoga peran yang kita lakoni, khususnya oleh segenap aparatur Pengadilan Agama Bulukumba, bisa memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oliver Cromwell berpesan, "He will stop being bad, stop being good." Orang baik akan pernah berhenti berikhtiar untuk semakin baik. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kepada Yang Mulia Bapak Andi Muhammad Yusuf Bakri, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam acara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bulukumba. Dalam hal ini halal bihalal
kemudian dirangkaikan dengan tasyakuran pembentukan PDSP uang pelayanan terpadu 1 minggu, dan kita dirangkaikan dengan penyerahan bantuan CSR dari Peduli. Ini kebetulan ada fasilitas penunjang pelayanan publik yang dapat bantuannya dari BRI, ya hibah konstruksi lah semacam itu. Alhamdulillah semua bisa hadir di penghujung bulan Syawal. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, panutan teladan kita, dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Bapak Dr. Angus Haji Iskandar Sarjana Hukum. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, Bapak Dandim Bulukumba, Bapak Kalapas Bulukumba. Di sini juga hadir Bapak Asisten 1 Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, yang masa jabatannya kalau tidak salah baru 1 hari Pak ya. Bapak Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitra, Sekretaris dari Pengadilan Agama Bantaeng, Jeneponto, Selayar, Sinjai, begitu juga teman-teman dari Pak Haji Mapas Momba dari Lapas, dan Pak Darwis. Ada juga di sini calon bupati kita ini Pak Haji Abu Gampang. Hadir juga di sini dari Bugis Pos Pak Haji Suedi, ada teman Pak Hasan, Pak Sofyan, dan tentu tidak lupa kami sebutkan khusus kepada saudara-saudara kami dari Bank BRI dan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena kalau dua ini Pak, kalau Pengadilan Negeri Bulukumba itu Pak sama Pengadilan Agama Bulukumba kayak tunggu saudara, kayak tunggu keluarga, kegiatannya menjadi kegiatan kami menjadi kegiatannya. Tapi ya dompetnya bukan dompet kami Pak, dompet kami. Ya, untung di kami Pak kalau bisa begitu. Dan begitu juga teman-teman dari BRI yang memang secara jauh ini sudah menjadi selayaknya saudara bagi kami. Alhamdulillah semua kita sudah bisa hadir. Baik, saya lupa Pak Ustadz Ikhwan Baharwa ini yang paling kita muliakan ini. Beliaulah pemegang kendali kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya untuk hadir. Sekedar kami sampaikan juga kepada Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi, kami sampaikan bahwa selain teman-teman bapak-bapak, ibu pejabat yang datang dari pemerintah, dari lingkup Bulukumba yang hadir di sini Pak, semuanya juga memang sudah menjadi teman sahabat dalam kegiatan sehari-hari, karena memang silaturahminya hampir tiap malam Pak, hampir tiap malam. Jadi memang sudah cukup dekat dan cukup baik. Alhamdulillah. Pertama-tama karena untuk lebih menyingkat kegiatan sehingga kami meniadakan laporan panitia Pak. Karena itu saya borong Pak, selain membawa sambutan juga sekaligus memberi laporan. Perlu kami laporkan bahwa pada mulanya kegiatan halal bihalal ini, mungkin ada yang bertanya, halal bihalal kok hampir 1 bulan sesudah Ramadan. Ini tepatnya 28 Syawal Pak. Tepatnya 28 Syawal, saya tidak tahu ini tanggal pemerintah atau tanggal Muhammadiyah, 28 Syawalnya ini. Ya. Jadi masih Syawal ini. Awalnya kita melaksanakan lebih awal, tetapi karena memang kita mau rangkaikan dengan penyerahan CSR dari BRI itu, sementara yang konstruksinya masih dalam proses. Ada beberapa sempat kendalanya sehingga agak molor, sampai molor mungkin sekitar 2-3 mingguan. Barulah pada beberapa hari lalu ya sudah kita anggap selesai, meskipun masih ada yang beberapa yang bagian yang belum selesai, tapi sudah
cukuplah untuk kemudian bisa kita laksanakan dirangkaikan dengan halal bihalal. Itulah kenapa kemudian halal bihalalnya pengadilan agama ini dilaksanakan di akhir Pak. Itu juga supaya lebih banyak kesempatan Pak, kalau misalnya kita silaturahmi malam-malam ya, ada mungkin teman-teman yang kecewa pulang malam ya kan. Nah, kalau lambat-lambat kita saling saling melepaskan ya, lebih banyak juga yang bisa kita lepaskan Pak, dosa-dosa di antara kita. Jadi di sini juga untuk saya mohon maaf sama pembicara ya, anggota DPRD dari Kabupaten Bulukumba Bapak, beliau saya selalu banyak dosa sama beliau. Jadi mudah-mudahan di momen ini kita bisa semua saling melepas. Saking inginnya saya kehadiran Bapak Ibu semua untuk di sini. Tadi malam saya mengalah Pak sama beliau supaya beliau mau datang semua, kita saling melepas, saling memaafkan pada kesempatan ini. Kalau mungkin dalam teman-teman yang akrab di dunia hukum tentu juga sangat akrab dengan teorinya Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga. Sistem hukum itu terbentuk dari tiga. Pertama substansi hukum, yang kedua aparatur hukum, yang ketiga legal culture, budaya hukum. Tiga inilah yang membentuk. Nah, kemudian muncullah teori-teori yang mana yang paling berpengaruh dari tiga itu. Ada yang mengatakan substansi hukum lah yang paling berpengaruh. Kalau undang-undang bagus maka baguslah hukum. Ada yang bilang oh tidak, aparatnya. Ada yang bilang oh tidak, dari kulturnya. Profesor Bernardus Maria Taverne, salah seorang guru besar terkemuka dari Universiteit van Amsterdam, itu mengatakan begini, saya takut salah Pak, saya baca, Hikmah goede rechters en ik zal met een slecht wetboek het goede beroep. Ini sebenarnya kerap di kita. Berikan saya seorang hakim yang adil. Dengan undang-undang yang buruk sekalipun akan saya berikan keadilan pada saudara. Ini dari Profesor Taverne. Artinya dia mengatakan yang paling inti dari ketiga unsur yang membentuk sistem hukum tadi ini adalah aparatur hukumnya. Nah, tidak mungkin kita ketemu hakim yang adil Pak dari seorang yang punya salah yang belum dimaafkan. Halal bihalal ini hadir untuk saling melepas agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang tidak ada beban, untuk kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih berintegritas dan profesionalitas dalam menjalankan amanah-amanah kita. Yang mulia hakim tinggi dan hadirin yang kami hormati, kami sampaikan pula bahwa jadi dulu ini Pak, tempat kita ini di sini Pak, dulu ini ada aula Pak, ruang sidang utama sesungguhnya, tapi juga sekaligus dijadikan aula. Jadi kalau ada kegiatan pelantikan, ada acara seperti ini di aula ini. Ini sampai ada tiang-tiang ini Pak, aulanya. Jadi pada saat kami bertugas bulan Maret tahun lalu, mulai 2 Maret 2023, memang ya untuk ruang pelayanan itu sebelahnya aula ini Pak, jadi separuhnya ini Pak, separuhnya. Disitulah tadi kita lihat di video ini bagaimana pengunjung pengadilan itu, bagaimana masyarakat Bulukumba itu ketika datang untuk punya kepentingan hukum, datang ke pengadilan agama harus bertumpuk-tumpuk di situ. Apalagi kalau di hari Senin Pak, mesti padat sekali. Akhirnya kita ambil untuk tidak terlalu menumpuk, maka yang masuk itu cukup pihak berperkaranya saja dulu, yang mau jadi saksi di luar saja. Jadi seringkali kita mau sidang Pak, mungkin karena kepanasan dia di luar Pak, saksinya pulang Pak. Jadi kita mau sidang, tidak ada Pak, pulang saksi boleh cari dulu, karena memang sudah tidak muat. Jadi banyak hal seperti itu yang dalam perspektif pelayanan publik ini sangat buruk. Kalau orang pergi urus KTP itu Pak, biasa senyum-senyum di datang. Kalau orang ke pengadilan agama itu tidak senyum-senyum Pak, miring-miring mukanya, menangis. Kalau dalam keadaan seperti itu dia datang kemudian bertumpuk-tumpuk lagi Pak, maka semakin lengkaplah penderitaan. Ya karena itu padahal seringkali bukan putusan akhir Pak yang menentukan orang merasa dia mendapat keadilan atau tidak. Seringkali perlakuan sejak awal itulah, ketika dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan lawannya, ketika dia berhadapan dengan petugas-petugas di sini disambut dengan senyum. Tapi dengan keterbatasan ruang itu Pak, betul-betul sangat sulit untuk memberikan pelayanan prima. Itulah kemudian akhirnya
disepakati oleh teman-teman semua, ini tidak bisa kita biarkan. Dilakukanlah akhirnya renovasi, sedikit ada bantuan dari dari Mahkamah Agung, ada anggaran tambahan yang semula sebenarnya dikatakan tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, tapi alhamdulillah ternyata di penghujung tahun 2023 anggarannya tetap ada. Ya, karena awalnya juga memang tidak mau kita mintakan ke Mahkamah Agung, Pak. Kita mau minta bantuan di sebelah saja, tapi ternyata panjang kali lebar di kalibunya, Pak. Jadi lebih baik kita langsung urus saja di Mahkamah. Alhamdulillah ada anggarannya, tidak banyak, akhirnya kita kelola seperti ini. Muncul timbul masalah, Pak, karena kondisi toiletnya itu untuk pengunjung itu sangat tidak layak, Pak, sangat tidak layak. Tadi ada di video itu, Pak, sebenarnya keadaannya lebih buruk lagi dari itu, Pak. Yang di video ini ditampilkan yang bagus-bagus sedikit, Pak. Alhamdulillah dengan jabat tangan yang erat dengan Bapak pimpinan cabang BRI, akhirnya alhamdulillah ada CSR dari BRI untuk pembangunannya. Total ada 5 toilet untuk pengunjung pengadilan, baik yang untuk pengunjung perkara maupun pengunjung yang dari depan yang biasanya tamu kantor, itu semua yang dikerjakan oleh teman-teman dari BRI. Alhamdulillah semua bisa selesai, rampung dan bersamaan, kemudian kita laksanakan dengan halal bihalal ini. Pada kesempatan ini saya tentu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah memberikan dukungan atas segala sesuatu yang kemudian berkontribusi terhadap semakin bergerak majunya Pengadilan Agama Bulukumba. Tentu dari semua itu yang paling inti yang harus saya ucapkan terima kasih adalah seluruh teman-teman hakim dan aparatur Pengadilan Agama Bulukumba sendiri yang telah menjadi satu tim yang kuat, satu tim yang kompak, ya, berpikir dan bekerja sama untuk betul-betul memaksimalkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa ada peribahasanya, ada suku di Tanzania, Pak, di Afrika sana, meskipun itu sangat terpencil, tapi memang banyak sekali pesan-pesan bijak yang menjadi rujukan, bukan rujukan nasional, rujukan internasional bahkan. Namanya suku Swahili, Pak. Salah satu quote yang paling terkenal dari suku Swahili itu disebutkan bahwa a boat doesn't go forward if each one is rowing their own way. Jadi perahu tidak akan mungkin bergerak maju kalau semua orang yang mendayung ini mendayung semua maunya ke arah yang dia inginkan. Alhamdulillah perahu Pengadilan Agama Bulukumba sejauh ini masih bisa bergerak maju, berlayar dengan baik karena semua yang mendayung dengan satu arah yang sama, dengan kebersamaan dan kekompakan. Terima kasih banyak. Di penghujung video tadi dikatakan bahwa ternyata hidup ini hanya panggung sandiwara. Tempat kita semua nanti mendapatkan peran apa yang kita dapatkan, bagaimana menjalankan peran tentu akan berbeda-beda. Berharap tentunya kita mendapatkan peran yang baik dan kemudian menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Al-hayatu qasir faj'alha jamilah. Hidup itu singkat. Kalau bahasa modern, kalau istilah modernnya sekarang, hidup itu singkat. Mari kita bikin romantis, mari kita bikin indah. Jadi karena itu, mari mengisi hari-hari kita dengan keindahan, saling memaafkan. Jangan kita lepaskan semua hilaf dan salah. Mudah-mudahan halal bihalal ini menjadi momen untuk menyatukan kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam laporan dan sambutan saya. Sekaligus pada kesempatan ini saya memohon kesediaan dari Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi untuk nanti dia menyampaikan sambutan, dan kepada Al Ustadz Ikhwan Bahar untuk nanti kesempatannya menyampaikan hikmah halal bihalal, sekaligus tentunya untuk memimpin doa tasyakuran pemanfaatan PTSP dan layanan kemudian dari
yang itu dulu. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar atau yang mewakili kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Iskandar, Sarjana Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya mengatakan pagi sudah agak siang, mengatakan siang belum siang juga, jadi antara pagi dengan siang kita bersua di tempat ini dalam acara halal bihalal, yang kalau dalam Islam sebenarnya istilah halal bihalal itu tidak dikenal. Yang halal bihalal ini merupakan budaya Islam di Indonesia. Jadi budaya, kalau di mana di Timur Tengah sana orang tidak kenal namanya halal bihalal. Tapi alhamdulillah kita ini punya budaya ya yang menjadi budaya Islam di Indonesia. Halal di halal, artinya saling mengikhlaskan ya, saling menghalalkan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, Bapak Dandim Bulukumba, Bapak Kalapas Bulukumba, Direktur BRI Bulukumba, Bapak yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba yang mewakili rekan-rekan hakim dari Pengadilan Agama tetangga ya, ada dari Bantaeng, dari ini Ponto hadir, kemudian dari Sinjai, dari Selayar. Alhamdulillah. Maaf yang kami tidak bisa sebut satu persatu ya, tidak mengurangi penghormatan saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon maaf karena saat ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam masa transisi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pak Haji Abdul Sulaiman sudah dilantik kemarin di Mahkamah Agung menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang baru, yang kemarin juga dilantik, belum bisa melaksanakan tugas hari ini. Dan insya Allah mungkin minggu depan tanggal 13 baru mulai masuk kantor. Karena apa? Karena 3 hari ini hari yang hari Kamis, Jumat,
hari libur Pak ya. Cuti bersama hari Jumat. Jadi hari Senin tanggal 13 Pak KPTA yang baru bisa melaksanakan tugas. Jadi mohon maaf, ini saya mewakili atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Alhamdulillah, kita melihat Pengadilan Agama Bulukumba ini luar biasa kemajuannya. Tadi sudah disampaikan profilnya, mulai dari rumah ke rumah, kemudian dari gubuk ke gubuk. Ini saya juga pernah merasakan bapak-bapak ini. Waktu pertama masuk kantor tahun 1987 yang di Pengadilan Agama yang masuk sekarang wilayahnya IKN, itu di Kabupaten Pasir. Itu dulu Penajam Pasir Utara masuk Kabupaten Pasir. Itu masuk kantor, kipas angin pun tidak ada. Coba bayangkan kantor itu tidak ada kipas angin. Kalau kita sidang, ya, itu panasnya luar biasa. Melihat ya situasi kita saat ini, apalagi dengan Pak Ketua ini, ya, luar biasa kemajuan Pengadilan Agama Bulukumba. Ini Pak Ketua ini harus kita doakan supaya sudah naik kelas, sudah bisa naik kelas. Ini Pengadilan Agama Bulukumba ini kelas 1B Pak, ya, masih 1B. Ini, mari kita sama-sama mendoakan Pak Ketua ini bisa naik ke 1A. Saya juga dulu waktu saya wakil, saya selalu mendoakan ketua saya supaya jadi hakim tinggi, supaya saya bisa naik jadi ketua. Jadi wakil harus mendoakan Pak Ketua itu naik ke kelas 1A, nanti wakil naik jadi ketua. Amin. Jadi kita memang harus selalu saling mendoakan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada halal bihalal. Ini alhamdulillah kita berkumpul di sini, ya Pak, silaturahim pokoknya intinya bahwa halal bihalal itu adalah silaturahim, di mana kita saling memaafkan, saling musafahah, ya, saling memaafkan, saling berkenalan. Ada dalam hadis itu bahwa siapa yang mau panjang umurnya, banyak rezekinya, wal yasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahimnya. Kalau kita mau panjang umur, ini walaupun kita sudah mati tapi masih disebut-sebut orang. Kemudian banyak rezekinya, wal yasil rahimah, disambung tadi silaturahim. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa ada CSR dan BRI itu karena silaturahim Pak Ketua. Bapak bersilaturahim dengan kepala BRI, ya ini dapat CSR. Kalau tidak silaturahim itu tidak mungkin dapat. Jadi siapa yang mau panjang umurnya, banyak rezeki, maka sambung silaturahim.
Kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa ini gedung kita sudah bagus, ya. Gedung kita sudah bagus, pelayanan sudah ditata sedemikian rupa. Oleh karena itu, sekarang kita tingkatkan pelayanan. Ya. Bagaimana melayani orang yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, yang datang ke sini itu bukan orang-orang yang senang-senang saja. Berbeda dengan orang yang datang ke KUA, Pak. Yang datang ke KUA itu orangnya orang senang-senang saja. Tapi orang yang datang ke pengadilan ini orang yang mukanya sudah kusam, ya. sudah susah. Nah, kalau kita layani dengan muka juga yang kusam, aduh. Ini yang menyebabkan bisa pengaduan bertambah banyak. Ini bagus saja pelayanan kita, ini selalu ada pengaduan. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi pengaduan, ya berikan pelayanan yang terbaik kepada para pihak yang berurusan dengan kita. Tadi saya bincang-bincang dengan Kepala BRI, bagaimana caranya supaya bagian pelayanan ini, PPSP ini bagaimana dilatih, ya, bagaimana menghadapi orang dengan senyum. Jadi senyum itu ada latihannya. Ya, kalau kita masuk di hotel-hotel berbintang itu, ya, hotel berbintang itu tidak baru masuk sudah dilayani luar biasa pelayanan. Jadi kita layani dengan sebaik-baiknya. Artinya orang yang tadinya mukanya kusam begitu menghadap dengan keadaan PPSP yang begitu indah, ya, ada bunga-bunganya, ya, kemungkinan orang yang bercerai tidak jadi bercerai. Apalagi parfumnya. Parfum yang ditaruh ini parfum yang biasa ditaruh di kamar pengantin itu. Taruh parfum yang biasa di kamar pengantin itu taruh di sini. Ya, teringat tidak bosan berbicara. Ini saya ingat ini waktu pengantin baru ini parfumnya ini sama dengan ini. Di waktu saya ketua Pak Ketua, ketua itu saya kasih tahu teman-teman, ruangan saya jangan dikasih parfum. Kalau ruang sidang belum dikasih parfum, karena orang kalau di ruangan saya parfum itu saya sendiri yang menikmati. Tapi kalau di ruang sidang orang yang datang itu menikmati juga harumnya ruang sidang. Jadi berikan pelayanan yang terbaik ya untuk para pencari keadilan. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan bahwa mediasi perlu lebih kita tingkatkan. Mediasi perlu kita tingkatkan, bagaimana memaksimalkan mediasi supaya perceraian terutama perceraian bisa diminimalisir, ya, hanya sudah paham aja, ya, hanya dikurangi supaya orang yang tadinya bercerai tidak jadi bercerai. Kemudian juga di dalam perkara-perkara yang lain waris, karena sedih juga kalau orang perkara waris itu Pak, kadang-kadang orang bersaudara baku hantam. Saya pernah menangani perkara waris, umurnya sudah lebih 70 tahun Pak, yang paling muda umur 60 tahun. Ya bersaudara ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun. Itu mau berkelahi sama saudara.
Ya padahal orang tuanya mewariskan harta yang begitu banyak dan sudah dibagikan masing-masing dapat. Ada satu yang namanya anpi kale, itu lagi yang mau diperebutkan. Kalau biasanya kita yang namanya anpi kale, itu siapa yang merawat orang tua sampai meninggal, itu yang dapat. Tapi karena sekarang ini Pak, pengaruh ekonomi luar biasa. Pengaruh ekonomi luar biasa. Nah, saya sering tekankan bahwa kalau kita mendamaikan orang, termasuk rekan-rekan yang pengacara, saya sering sampaikan, kalau kita mendamaikan orang itu luar biasa pahalanya. Ini maaf Pak Ustadz, yang pengadilan ini Pak Ketua ini sering mengharamkan yang halal ini Pak. Kalau di KUA itu menghalalkan yang haram. Kalau di pengadilan banyak yang sering mengharamkan yang halal. Coba bayangkan, karena perceraian. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengurangi itu, mendamaikan, memaksimalkan mediasi supaya mengurangi perceraian dan mengurangi juga banding. Kalau orang damai kan tidak banding Pak. Mengurangi banding di pengadilan tinggi agama, jadi hakim tinggi berkurang juga pekerjaannya. Maklum saja ini orangnya pada sudah tua-tua semua Pak. Sudah tua-tua semua. Ya saya kita termasuk juga yang seniornya, minimal itu tidak ada lagi di bawah 55 tahun umurnya Pak. Jadi banyak sudah yang loyo-loyo. Jadi bagaimana caranya pengaduan juga berkurang kalau pelayanan kita baik kepada pencari keadilan, kemudian usaha untuk mediasi dimaksimalkan untuk supaya orang puas. Jadi kalau orang berdamai itu semuanya puas. Semuanya puas. Tapi kalau putusan pengadilan itu ada yang puas, ada yang tidak puas. Jadi berbeda Pak di pelayanan di mungkin di instansi lain dengan instansi pengadilan. Di pengadilan pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Hanya jadi tetap bagaimana kita memaksimalkan pelayanan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan. Alhamdulillah fasilitasnya sudah bagus ya. Juga fasilitas pegawai juga sudah bagus dibandingkan zaman dulu Pak ya. Zaman dulu orang kipas angin pun tidak ada, mungkin termasuk di Bulukumba ini kipas angin pun tidak ada dulu. Jangankan yang tahun 80-an, tahun 90-an masih seperti itu. Ini dibangun ini tahun 2000 lebih ya, 2009 baru ada gedung ini. Ya, mari kita syukuri bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan gedung yang begitu megah ya, dengan fasilitas yang sudah memadai ya, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang kami sampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah halal bihalal sekaligus doa tasyakuran, tanda dimulainya pemanfaatan ruang pelayanan terpadu satu pintu dan fasilitas pelayanan publik dari program BRI Peduli pada Pengadilan Agama Bulukumba yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Bahar
Magister Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Agama Makassar. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba bersama Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, serta para hakim panitera yang hadir dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Sinjai, Bapak Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang hadir juga, Bapak Kepala Lapas Kelas 2A Kabupaten Bulukumba bersama KTU-nya, yang kami hormati dari Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati dari Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba Kakanda Hasan, Bapak Haji Swedi, Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bulukumba Bapak Sofian. Mengawali pada hari ini, saya sebelum lanjut menyampaikan Bapak Hakim Tinggi tadi harapannya dan doanya untuk kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama naik kelas. Tapi mohon maaf Pak, ada satu komunitas di Bulukumba yang tidak mendoakan beliau, termasuk saya. Yang tepuk tangan sudah jelas Pak, yang di media sebelah ini semua komunitas kodong, komunitas double kosong, tidak mendoakan. Kenapa? Beliau Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, salah satu partner kami dalam bermain domino setiap malam, yang cukup menjadi guru sekaligus menjadi murid dalam komunitas itu, sehingga untuk sementara Pak jangan dulu, biar ditunda-tunda dulu lah ya, untuk sementara waktu. Nah, berikutnya yang kedua, kebetulan kami juga izin menitipkan amanah dan mungkin kepada teman-teman dari pengadilan agama di kabupaten lain. Saya mewakili teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Bulukumba karena saya Ketua Dewan Pembina Penyandang Disabilitas. Data di tahun 2010, data BPS Kabupaten Bulukumba yang saksinya masih ada Bapak Haji Amsapangki, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, bahwa ada 1.200 lebih penyandang disabilitas dari 400.000 warga Bulukumba, dan itu ada perda disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Dan catatan kami, salah satu kantor yang sangat peduli dengan penyandang disabilitas dengan fasilitas yang ada 3 kantor di Kabupaten Bulukumba, yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, Pengadilan Agama, dan Lapas Kelas 2A Kabupaten Bulukumba. Ini tidak mengada-ngada Pak, karena memang kami pernah hadir di sini dulu bersama penyandang disabilitas pada saat masa periodenya Bapak Haji Jamaluddin menjadi Ketua Pengadilan Agama untuk mensurvei apa-apa yang harus dilengkapi dalam penyandang disabilitas. Maka sekali lagi mewakili teman-teman penyandang cacat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian berikutnya yang kedua, ini ada sedikit yang saya ungkapkan rahasia, bahkan istri saya pun tidak tahu. Ketika saya dulu kuliah mendaftar S1 di UIN Alauddin Makassar dulu ya IN, ada 2 pilihan, ada pilihan utama, ada pilihan kedua. Pilihan pertama saya adalah Fakultas Syariah jurusan Hukum Islam. Pilihan kedua Fakultas Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam. Walhasil tidak lolos di pilihan pertama, jatuhnya pilihan kedua. Makanya saya tidak ketemu dengan kakanda saya, senior saya di kampus, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Tapi walaupun tidak bertemu dalam fakultas, begitu ditunjuk menjadi jenderal lapangan, beliau mengospek saya. Maka jujur sampai hari ini masih ada dendam sama beliau. Mudah-mudahan halal bihalal bisa tuntas sebentar,
karena beliau suruh saya jalan bebek, turun sampai di Pari-Pari cari ikan. Nah, itu yang saya dendam waktu itu. Belum selesai tuntas dendam saya, begitu saya masuk di HMI Basic Training, beliau lagi yang menjadi pembimbing saya. Alhamdulillah, dan sekarang bertemu dan kami menjadi partner, menjadi juara 1 di juara Kodong. Maka salah satu cara untuk kemudian membalas dendam, maka saya sudah sampaikan tadi malam istri saya, besok acaranya jam 9, tapi saya tidak akan hadir kecuali ketua pengadilan agama yang telepon saya. Itu salah satu cara membalas dendamnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang masalah halal bihalal, ini sengaja saya agak perpanjang di awal Bapak Ibu, karena supaya panjang-panjang juga ceramahnya dan mudah-mudahan banyak juga amplopnya. Karena kalau terlalu pendek juga tidak enak. Apalagi hari ini tugas saya ada 3, ceramah dan mendoakan 2 perkara, berarti 3 juga amplopnya. Tetapi apapun itu saya juga tahu diri Pak. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa kegiatan ini hanya dihadiri oleh ketua pengadilan tinggi ya, dan tapi beliau dimutasi dan harusnya beliau membawa penceramah dari Makassar, dan karena berhalangan maka penceramah juga tidak hadir. Maka hadirlah saya sebagai penceramah pengganti. Maka jangan berharap kualitasnya sama, karena ini hanya pengganti, sama dengan khutbah naib fa'il yang dalam khutbah itu. Kemudian berikutnya, sejujurnya hampir semua kantor di Kabupaten Bulukumba, 109 desa, 12 kelurahan sudah pernah kami injak untuk ceramah, tapi ada 2 tempat yang kami agak segan untuk ceramah, yaitu kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Kenapa? Jagonya semua orang itu agama. Kami agak keder kalau misalkan masuk di situ, karena semua ahli-ahli di bidang agama. Tetapi sejujurnya kami dari dai ini ada keterkaitan antara pengadilan agama dengan para dai. Tanpa disadari itu ada keterkaitan. Kenapa? Selalu kami menggembor-gemborkan terkait dengan masalah poligami, pernikahan dan segala macam, sementara urusan janda dan segala macamnya itu jumlahnya dan totalnya ada di pengadilan agama. Maka seharusnya ada sinkronisasi data, berapa jumlah janda di Kabupaten Bulukumba dan berapa yang kami harus fasilitasi untuk kemudian menikah lagi. Nah, itu sebenarnya ada hubungan. Bapak Ibu yang saya hormati, baik terkait dengan masalah halal bihalal ini Pak, sejujurnya ini adalah masa kritis. Kenapa? Besok sudah akhir dari bulan Syawal, sudah tanggal 29, jadi ini adalah halal bihalal yang terakhir ya, yang terakhir yang kami hadiri. Kenapa? Karena sudah terakhir besok. Ibu-ibu yang belum selesai Syawalnya sudah terakhir besok di tanggal 29 Syawal atau 8 Mei 2024. Tetapi tidak ada masalah, ini tetap masih namanya Syawalan ya, masih namanya Syawalan. Kemudian selanjutnya, sejarah dalam masalah halal bihalal ini Bapak Ibu, itu kalau saya runut, karena memang kalau mau dibuka dalam sejarah Islam tidak ada sejarah Islam itu, dalam hadis-hadis pun tidak ada masalah halal bihalal ini. Istilah halal bihalal ini, jangankan hadis lemahnya Pak, hadis palsunya pun tidak ada. Hadis palsunya pun tidak ada. Tetapi tidak usah diperdebatkan itu. Kenapa? Kalau kita bicara halal bihalal, banyak juga orang-orang yang baru kemarin hijrah di luar sana yang terlalu ekstrim, sedikit-sedikit bidah itu tidak pernah dikerjakan Nabi. Baru kemarin hijrah, belum bagus patihannya, jenggot juga sudah 5 lembar dipelihara, sudah merasa dia yang pemilik surga dan neraka, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ini hati-hati. Kenapa? Walaupun tidak ada istilah dalam hadis, tetapi ini kan merujuk daripada Al-Quran. Wal afina anin nas, orang-orang yang saling memaafkan di antara sesamanya manusia. Itu dalil dasarnya terkait dengan masalah silaturahim. Nah, kenapa kemudian para pendahulu kita mengambil istilah halal bihalal, melihat dan membuka-buka dalam beberapa literatur, ternyata itu muncul pada tahun 1948, 3 tahun setelah kita merdeka, istilah halal bihalal. Pada saat itu kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang terpencar-pencar sudah mulai untuk kemudian mencari bagaimana formulasi negara kita ini. Ada yang menginginkan negara model federasi, ada yang mau republik, ada yang model kerajaan dan seterusnya. Sehingga oleh Soekarno dipanggillah para pemuka-pemuka agama, minta tanggapan bagaimana ini.
Dipanggillah Kiai Haji Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari untuk bertemu, dan mereka memberikan masukan kalau begini caranya, kasih ketemu semua, undang semua ke istana, kemudian duduk bersama dan berhalal bihalal. Disitulah muncul istilah halal bihalal, dan itu sampai sekarang. Nah, kemudian dari sisi agama, kata-kata halal matahallul itu artinya merekatkan sesuatu yang terpisah atau mengurai benang yang kusut, mencairkan sesuatu yang membeku, termasuk mencairkan THR yang mungkin ada yang belum cair sampai hari ini. Jadi itu, nah itu maksudnya itu berhalal bihalal, ya, berhalal bihalal. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian agama kita ada beberapa istilah yang kita pergunakan setelah selesai lebaran. Ini yang kita mau ungkap pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Yang pertama, ada ungkapan ketika kita berhalal bihalal itu namanya minal aidin wal faidin. Ini pun tidak akan pernah kita dapati dalam Al-Quran dan hadis. Saya pernah lebaran di Tanah Suci pun tidak ada spanduk minal aidin wal faidin. Orang Arab pun tidak kenal itu. Tetapi sekali lagi, perkara-perkara budaya dalam sebuah negara tidak perlu kemudian kita saling menyalahkan. Karena kalau kita ekstrim tidak ada di masa Nabi. Terus kenapa Anda keluarkan zakat fitrah berupa beras? Mana ada zakat fitrah berupa beras di masa Nabi? Tidak ada beras di Arab, gandum dia. Jadi tidak perlu kemudian kita saling menyalahkan. Perkara minal aidin wal faid tidak pernah didapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu istilah-istilah yang dikenal di Indonesia. Apa makna di balik ungkapan itu? Ada dua yang termaktub di dalamnya. Minal aidin, dari orang-orang yang kembali. Maksudnya apa? Ada dua pemahaman para ulama dari makna kembali. Pertama, kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih, putih, tanpa ada dosa, seperti kertas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak cucu Adam yang lahir itu keluar dalam kondisi fitrah. Itulah sebabnya kenapa anak-anak kecil itu suka kita cium-cium. Kenapa? Karena tidak ada dosanya. Ya, tidak ada dosanya. Kenapa orang-orang yang pulang dari tanah suci, saya ini pembimbing haji umrah, bolak-balik tanah suci, saya melihat dengan mata kepala. Orang-orang yang saya bawa pulang dari haji umrah, semua orang datang mempeluk. Semua orang datang mempeluk. Bahkan ada pernah saya tegur, tiba di Islamic Center, datang semua mempeluk. Ini perempuan jamaahnya. Ada juga satu sopir mau datang mempeluk. Kau siapa? Ya, saya sopir. Ustaz, ini jangan, kau tidak ada urusan. Sopir juga mau ambil kesempatan ini. Ya. Kenapa orang dari sana itu banyak yang mau peluk? Karena sudah membuat dosa di tanah suci. Ya, sudah membuat dosa di tanah suci. Itu makna yang pertama, dari orang yang kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Makna yang kedua, kembali ke tempat asal kita. Bagaimana maksudnya kembali ke tempat asal kita? Karena sejujurnya kita lahir dari nenek kita Adam. Tempat pertama kita sebenarnya adalah surga. Ya, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Nabi Adam turun ke dunia itu sudah ada beberapa anaknya lahir. Ya, sudah ada beberapa anaknya lahir di dunia. Mana dalil ayatnya yang menjadi rujukan? Qul nahbitu minha jami'ah. Kami katakan kepada mereka, turunlah kalian semua. Itu adalah hukum jamak dalam bahasa Arab. Turunlah kalian. Kenapa bukan dua? Kenapa bukan cuma Adam dan Hawa? Menggunakan kata jamak berarti ada lebih dari dua orang yang disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi di sini. Qul nahbitu minha jami'an. Keluar kalian dari surga, turun kalian ke bumi. Berarti bukan cuma Adam dan Hawa, tapi sudah ada anaknya yang lahir di surga dan kemudian diturunkan ke bumi. Nanti di dunia lahir di dunia menjadi anaknya 41 orang, 40 berpasangan, terakhir laki-laki namanya Nabi Syeds. Itu yang menjadi nabi juga. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dari sini sejarah yang kita pelajari, tempat asal kita pertama adalah surga, dan KTP kita sebenarnya kakak kita, akte kelahiran kita itu adalah surga. Maka disitulah maknanya minal aidin, dari orang-orang yang kembali ke tempat asalnya, ke dalam surga. Harapan dan doa kita mudah-mudahan insya Allah lewat ibadah Ramadan, setelah berhalal bihalal semua termaafkan, urusan kepada Allah diampuni, urusan kepada manusia dihalalkan, maka kita putih bersih kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya itu. Wal faidin, dan orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Tidak semua orang mendapati bulan Ramadan.
Tidak semua orang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Tidak semua orang mampu beridul fitri setelah Ramadan. Dan tidak semua orang mampu berhalal bihalal seperti acara kita pada hari ini. Maka beruntunglah kita yang melewati ibadah Ramadan, berhari raya, dan bersilaturahim di masa-masa halal bihalal. Ini masuk dari wal faidin. Ini ungkapan yang umum yang pertama. Yang kedua, ada ungkapan makna mohon maaf lahir dan batin. Saling memaafkan di antara kita. Artinya apa? Tidak hanya bersih daripada ibadah, tetapi hubungannya kepada manusia. Ingat jamaah sekalian, dalam perkara dosa itu ada dua. Dosamu kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah, sholat taubat, perbanyak istighfar, insya Allah Allah akan ampuni. Dosa semua diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Sampai kapan? Sampai nyawa kita di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih akan menerima taubatnya seorang hamba sampai nyawanya di tenggorokan. Nah, tetapi dosa berkaitan dengan manusia Allah tidak akan ampuni kecuali engkau datang minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Jadi tabe para hakim panitera yang hadir hari ini, siapa tahu di masa-masa muda kita banyak yang berkaitan dengan sesama kita manusia, maka jangan pernah bermimpi akan diampuni dosa kita oleh Allah kecuali kita datang satu persatu minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang bapak-bapak di masa mudanya, masa-masa kuliah, termasuk bapak ketua pengadilan agama, ya menjadi idola di kampus pada masa itu di Fakultas Syariah. Mungkin banyak mahasiswa yang pernah dijanji mau dinikahi. Berapa banyak ruangan semua ada pacarnya. Setiap kampung daerah ada pacarnya. Semua dinikahi, semua dijanji mau dinikahi. Ikau jindi tadanek marahin. Tidak menikah kalau bukan kau. 20 anak gadis pernah dijanji dinikahi. Begitu menikah ternyata tetanggaku idolaku. Allah tidak akan terima tobatmu kecuali kau datangi satu persatu 20 orang tadi. Termasuk saya. Nah, bagaimana masalah itu? Bagaimana kalau ini yang pernah kita dulu odo-odo ternyata sudah menikah? Datangi keluarganya minta izin sama suaminya tadi. Mau kau minta maaf sama istrinya. Dulu pernah janji menikah. Ini sudah keluar rumah dendok. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak main-main seperti itu. Ya, harus minta maaf langsung. Ibu-ibu yang dulu di masa mudanya adalah gadis, bunga desa, orang cantik, setiap lewat semua pemuda bersui-sui. Tapi karena timbul rasa bangganya, akhirnya apa? Semua orang dihina-hina. Ya, ada yang datang melamar niat baik-baik, dikasih ludah. Bukan seperti kau cari ndak level. 5-10 orang datang mendekat untuk niat baik, kau tolak dengan cara yang kasar, Allah tidak akan pernah ampuni dosamu kecuali kau datangi satu persatu minta maaf yang bersangkutan. Yang masalah ini kalau meninggal dunia nih, bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka ketika kita punya kelebihan jangan pernah memang sesuatu yang buruk, merasa lebih kaya, merasa lebih cantik, merasa lebih gagah, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar main domi dari yang lain. Itu juga jadi masalah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada poin yang kedua, kita saling bermaaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena dosa kita ada dua, dosa secara vertikal kepada Allah dan dosa secara horizontal kepada sesama kita manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada makna kata ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ada hadisnya ini yang ada ini yang sah. Nabi selepas lebaran selalu berucap dengan sesamanya sahabatnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maksudnya? Semoga Allah menerima ibadah saya dan menerima ibadah kalian di bulan Ramadan kemarin. Makna yang lebih tersirat lagi dari sini adalah semoga usaha kita, pengorbanan kita lewat tenaga, pikiran, harta di bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Di bulan Ramadan memang kita dianjurkan
Perbanyak bersedekah. Kenapa? Sedekahmu di bulan Ramadan sama dengan pahala zakat di luar bulan Ramadan. Ibadah-ibadah sunnahmu di bulan Ramadan sama dengan ibadah-ibadah wajib di luar bulan mulia Ramadan. Maka dianjurkan memperbanyak bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah, membayarkan fidyah, rajin-rajin menabung baru suka uang celengan di masjid di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang penyakitnya umat Islam Ramadan di orang ramai Pak. Ramadan alhamdulillah pasti ngasih ke celengan nama masjid. Penuh celengannya masjid. Setiap malam diumumkan oleh panitia masjid. Celengan laki-laki sekian ratus, celengan perempuan sekian ratus. Di ujung Ramadan dibacakan sekian juta saldo masjid. Tapi begitu lewat Ramadan, sisa uang koin yang dalam celengan masjid tidak ada bila di sini. Itu penyakitnya kita. Di bulan Ramadan rajin orang mengisi sap-sap masjid. Ya, bahkan ada yang salah paham. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, itu yang sap itu yang paling bagus yang mana? Bilang sap paling depan. Kebetulan yang bertanya ini teman yang pernah kuliah di UMI, dia bagian arsitek. Saya bilang ya, sap pertama lah yang paling tinggi pahalanya. Bilang kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau masjid dibikin memanjang saja? Satu-satu semua, atau orang. Jadi sap pertama semua. Saya bilang tapi yang dari saf pertama itu yang paling dekat dengan imam yang paling mulia lagi. Dia bilang kalau begitu kasih melingkar atas. Astagfirullah, ini susahnya kalau agama mau dijadikan arsitektur. Ya dilarikan ke dunia arsitektur. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai masjid di bulan Ramadan, tapi mau habis Ramadan juga makin berkurang isinya masjid. Nah ini artinya apa? Di luar dari bulan Ramadan berdoa mudah-mudahan motivasi ibadah kita tetap bertambah. Walaupun Ramadan sudah berlalu. Ini membuat kita prihatin Pak. 1.400 masjid di Kabupaten Bulukumba dengan musola. Ya, ini data yang terupdate. 1.400 masjid lebih di Kabupaten Bulukumba yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Tetapi data yang ada di kami itu hampir semua sama. Minggu pertama sampai minggu 3 ramai masjid. Minggu keempat mulai habis isinya masjid. Masjid maju mengalami kemajuan yang luar biasa, maju ke depan, safnya kurang di belakang, kosong di belakang. Hanya ada satu masjid di Kabupaten Bulukumba ini yang bertahan jamaah dari awal sampai akhir. Dan itu wajar menjadi contoh teladan kepada kita. Pimpinannya ada di sini, yaitu berada di Masjid Babuk Taubah, Desa Polewali, Kecamatan Gantaran, tepatnya di Kompleks Lapas Kelas 2A Kabupaten. Tidak pernah kurang jamaahnya karena hanya satu masjid di dalam. Ini layak menjadi contoh teladan kepada kita karena kebetulan kami bolak-balik juga keluar masuk di lapas untuk mengisi pembinaan rohani. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini makna dibalik taqabbalallah. Yang terakhir yang kita tutup dengan yang keempat yang selalu kita adakan setelah lewat Ramadan adalah yang hari ini, halal bihalal dengan makna silaturahim. Ya, makanya hadis Nabi mempertegas, man aroda ayutila fi umrihi wa yunsalahu fi rizqi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, falyasir rahimah, maka perbaiki tali silaturahim. Yang dimaksud panjang umur Bapak Ibu sekalian ada dua pemahaman ahli hadis di sini. Yang pertama, memang ditambahkan diberikan bonus umur. Walaupun memang kita pelajari dalam kajian agama ada 3 yang tidak bisa berubah, rezeki, jodoh, dan umur. Tetapi kalau Allah punya mau, siapa yang bisa menghalangi? Itu menurut pemahaman yang pertama. Bisa jadi ada orang 70 jatahnya, tapi karena bagus silaturahimnya dikasih 5 bonus. Satu periode dikasih. Yang pemahaman yang kedua, tidak bertambah secara umur, secara angka, tetapi panjang sebutan kebaikannya. Ya, karena kemarin rajin silaturahim, rajin kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tidak pernah putus. Akhirnya walaupun dia meninggal dunia tetap disebutkan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah, ya itu kasihan. Baik sekali itu orang. Kita tidak menafikan. Siapa yang bisa menghalangi beliau pejabat di sini, Bapak Ketua Agama? Besok lusa pindah, maka kami di komunitas itu tetap pasti akan menyebut namanya. Itu Ketua Agama kasihan. Bagus sekali dulu, selalu mengalah kalau mendom. Itu kan begitu. Nah, itu maksudnya silaturahimnya bagus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai penutup dari poin ini, mohon maaf, mohon izin Bapak Asisten Bupati, ini sebenarnya menggembirakan dari sisi PAD, tetapi mencemaskan dari sisi agama. Apa itu?
3 hari setelah Lebaran saya membaca di berita termasuk yang ditulis oleh Kakanda Haji Suhaidi di media online beliau, ada 73.000 orang yang masuk di Bulukumba di Pantai Mira setelah Lebaran. 73.000 pengunjung, kalau dikali 50.000 satu orang berapa itu? Itu luar biasa untuk PAD. Tetapi dari sisi agama ini mencemaskan. Kenapa? Saya tidak pernah mendapatkan satu pun dalil agama yang menyatakan kalau selesai Lebaran pergi di tempat rekreasi. Yang harus dilakukan setelah Lebaran, datangi silaturahim terdekat, keluarga terdekat, orang tuamu, kuburannya, kakekmu, nenekmu, tantemu. Tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Inilah efeknya. Banyak sekarang orang Pak keliling dunia, semua tempat rekreasi dia hafal, tetapi apa yang terjadi? Siap bangga tetangganya tidak kenal. Silaturahim kita kurang. Silaturahim kita kurang. Kadang-kadang silaturahim kita hanya lewat media online. Biasa selesai Lebaran, Pak kita ini kan ada pergi masyiara kalau di Bugis, ya masyiara. Maka bikinlah mama saya dulu tuh biasa bikin kalau di rumah. Dia bikin tas 10 liter, murah saja gitu. Sampai subuh kita mau tunggu. Saya tanya mama, apa mereka semua? Kenapa banyak sekali dibikin? Nah satu dusun mau dipanggil ini. Dia bilang, tenang aku nak besok selesai Lebaran habis ini. Betul. Ternyata selesai Lebaran datang semua tante om keluarganya tak 2 mobil. Kalau mobil sedan di oke 4 orang diambil. Ini yang datang 2 mobil pikir. Ditahu itu kalau pikir tak 20 ambil. Belum anak-anaknya semua. Semua yang kita siapkan habis. Alhamdulillah bagus silaturahim. Di situ orang tua kasih tahu, ini nenekmu, ini tantemu, ini sepupumu, ini ommu. Walaupun orang tua sudah tidak ada, silaturahim kita bagus. Tapi sekarang pas silaturahim secara online, belum pergi ke tempat kreasi. Selesai mau Lebaran, yang besannya ditunggu, datang ke besan di. Oh iya, dipotong kami ayam. Ditunggui 1 hari, mana lagi besok insyaallah. Ditunggui lagi besoknya tidak datang. Apa yang terjadi? Sudah basi ayamnya, yang datang dari besannya ucapan lewat WA, selamat Lebaran, mohon maaf tidak bisa datang. Nah, ini silaturahim kita. Itulah sebabnya kenapa setelah Lebaran ini diadakanlah halal bihalal untuk mengeratkan ini kembali. Nah, inilah makna dibalik ungkapan silaturahim yang ada. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah cukup panjang ini, sudah jam 11 lewat dan kita masih ada agenda setelah selesai acara ini. Maka mohon kepada seluruh hadirin hadirat, ya mudah-mudahan lewat acara ini kita masih makin mengeratkan tali silaturahim di antara kita kembali nol. Perbaiki kembali hubungan silaturahim di antara kita, atasan, bawahan, pimpinan dan segala macamnya, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalur untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Baik, di bagian akhir daripada acara ini karena ada amanah untuk berdoa, ada 2 poin sekaligus. Ini MC-nya atau gimana? Sekaligus ya. Oke, baik. Mari saya mewakili Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba yang mulia untuk kita mendoakan mudah-mudahan 2 hal yang hari ini kita lakukan selain halal bihalal, yakni serah terima dari BRI Peduli dan pemanfaatan uang PTSP hari ini insyaallah menuai kebaikan dan berkah untuk kita semua, khususnya untuk keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menguasai dan memberi nikmat kepada seluruh alam, maka kami mengucap syukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah bisa menyelesaikan ruangan kami untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Dan ya Allah, ya Tuhan, ya wasi'al qalb, wahai zat yang maha melapangkan hati, jadikanlah momentum pertemuan kami pada hari ini, pada hari halal bihalal ini, untuk menjadi momen menjaga hati kami, merawat kebersamaan kami, dan merawat ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, melalui ajaran Nabi Muhammad SAW kami belajar, kami memahami,
bahwa sesungguhnya saudara itu bukan hanya saudara seibu dan sebapak, tetapi ada saudara seiman dan seagama. Maka tautkanlah hati-hati kami yang ada di tempat ini dalam persaudaraan yang abadi di dunia, dan mudah-mudahan insya Allah bertemu kembali dalam jannah, dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, maafkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang beriman, dan naungilah kami dengan naungan kasih sayang. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan fi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, jika ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, maka kita tidak usah mandi. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSR, program BRI Peduli. Dari Kepala Kantor BRI Cabang Bulukumba atau yang mewakili, kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Bulukumba, dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, dipersilakan untuk menyampaikan. Kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Bulukumba dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, dimohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Pertama-tama dari Pengadilan Agama Bulukumba kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Bulukumba. Kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Ganteng gitu. kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Bulukumba, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan cendera mata kepada Bapak Kepala BRI Cabang Batam Polri atau yang mewakili, dipersilakan untuk mengambil tempat. Kepada Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Batam Polri dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu foto bersama, dimulai dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, dan Bapak Hakim Tinggi Pengadilan